Sebelum menonton video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment, supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Rojak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas permasalahan mata uang. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan itu uang dibakar teman-teman. Nah, jadi banyak juga masukan ke saya, Bang, itu gimana kalau misalkan mata uang rupiah itu dibakar? Nah, hukumnya seperti apa? Sebenarnya boleh nggak sih bikin konten uang dibakar? Nah, di sini kita lihat teman-teman deliknya ada atau enggak kan gitu. Baik, sebelum kita lihat deliknya atau tidak, saya akan menjelaskan. Jadi mata uang rupiah ini sudah diatur dalam undang-undang teman-teman, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Kedua, uang adalah alat pembayaran yang sah. Ketiga, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri. 5. Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 6. Kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 7. Logam uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 8. Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. 9. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. 10. Pengelolaan rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 11. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. 12. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah. 13. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pencabutan dan penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 16.
Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah. 17. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. 19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Nah, teman-teman, di situ sudah dijelaskan bab 1 ketentuan umum dalam Undang-Undang Mata Uang, teman-teman. Di situ sudah dijelaskan mata uang apa, terus uang apa, Bank Indonesia apa, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi mata uang itu sudah ada undang-undangnya dan dilindungi juga oleh undang-undang. Nah, balik lagi teman-teman ke pembahasan kita yang awal yang tadi saya bicarakan. Bolehkah orang membuat konten dengan cara membakar uang? Nah, di sini ketentuannya ada nih, teman-teman nih. Ketentuannya itu di pasal 35 dan tetap dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Nah, di sini dijelaskan, teman-teman, pasal 25 ayat 1. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Nah, jadi mata uang ini sudah dianggap simbol negara, teman-teman, karena di situ terdapat simbol negara, dan ini adalah alat pembayaran ketika teman-teman membeli barang gitu, teman-teman. Nah, jadi tidak boleh untuk dibuat konten lalu kontennya itu membakar uang, teman-teman. Itu sangat tidak boleh, karena itu merendahkan kehormatan atau merendahkan simbol negara, teman-teman. Nah, untuk ketentuan pidananya ini dijelaskan di pasal 35. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, jadi ketentuan pidananya itu sudah jelas nih, teman-teman ya. Penjara paling lama 5 tahun. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula atau enggak teman-teman YouTuber senior, jika membuat konten yang sekiranya memang mau ekstrim, jangan bertentangan dengan undang-undang, teman-teman, gitu. Apalagi sampai membakar uang, itu kan bertentangan dengan undang-undang, itu nggak boleh. Saya khawatir ketika teman-teman membuat konten membakar uang, nah besok pagi diciduk, ada yang ngetok-ketok pintu rumah kita, kan nggak lucu, diketok-ketok ternyata dari kepolisian. Nah, itu saya berharap teman-teman jangan membuat konten seperti itu. Pokoknya jangan sampai teman-teman membuat konten yang melanggar atau bertabrakan dengan undang-undang, gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video yang saya bahas. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, dukung terus dengan cara like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.